Supreme Martial God Technique. Bab 1411-1420. Bab 1411 Aura yang kuat. Seluruh proses berlangsung selama hampir 1 jam. Dan Wu Yun juga mengandalkan akumulasi 4 bulan sebelumnya dan pencerahan mendadak barusan, dan dia benar-benar melampaui 2 putaran dalam hidupnya. Dari tingkat budidaya tingkat ke-7 yang asli, dia langsung menyeberang ke alam tingkat 9. Terlebih lagi, tidak hanya itu, di lautan kesadaran dan dunia Tao, Wu Yun dapat melihat dengan jelas bahwa pohon alkimia kecil yang awalnya hanya setinggi 1 orang telah menjadi 2 kali lipat ukurannya saat ini. Namun, meski pohon alkimia telah tumbuh setinggi 2 orang, Wu Yun masih merasa ini hanyalah tahap awal dan masih jauh dari kedewasaan sebenarnya. Samar-samar, bahkan ada perasaan jika pohon alkimia ini matang, bisa saja tumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang ke langit. Tentu saja Wu Yun sangat puas karena mampu menggandakan pertumbuhannya dalam periode pencerahan yang singkat ini. Selain pohon alkimia, seni bela diri, dan reinkarnasi hidup dan mati, ukuran cakramnya juga bertambah sekitar 2 kali lipat. Meskipun jalur reinkarnasi Wu Yun melanggar hukum dunia ini dan dibatasi oleh kekuatan misterius, Wu Yun tidak dapat menggunakannya atau bahkan merasakan keberadaannya. Namun samar-samar, Wu Yun masih bisa merasakan bahwa itu memang telah berkembang. Menurut rumor yang beredar, ada banyak sekali orang kuat di zaman dahulu yang, setelah tercerahkan, mampu mengatasi penghalang hidup dan mati. Mengenai rumor tersebut, Wu Yun tidak terlalu mempercayainya sebelumnya. Ia berpikir bahwa kultivasi tidak boleh dilakukan selangkah demi selangkah. Secara bertahap, atau hanya dengan bantuan harta karun yang eksotik, terobosan dapat dicapai. Namun baru pada pengalaman inilah Wu Yun memahami arti sebenarnya dari kata pencerahan. Bagi para kultivator, efek pencerahan mendadak mungkin jauh lebih besar daripada harta langka lainnya di dunia. Namun tidak semua orang bisa mencapai pencerahan. Kecuali seseorang memiliki kebijaksanaan yang agung, mustahil mencapai pencerahan. Hei, Wu Yuncang menghela nafas panjang. Pada saat ini, cahaya bulan telah menghilang dengan tenang, dan hari sudah fajar. Di udara, Wu Yun berbalik dan melompat, mendarat di atas batu besar. Dia melihat ke kejauhan dengan senyuman di bibirnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya, 9 putaran. Masih sedikit. Kita harus bisa merasakan guntur datang segera. Dunia abadi, aku datang. Namun, tepat ketika Wu Yun mengucapkan kata-kata ini, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah. Apa yang terjadi? Ada gelombang aura yang begitu kuat di depanku. Itu sama sekali tidak lebih lemah dariku, dan bahkan lebih kuat dariku. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan penuh keraguan, apakah ada hal seperti itu di benua liar saat ini? Pegunungan peri di luar negeri mungkin tidak sama. Bisakah kamu menemukannya? Mungkinkah itu Xiao Jin dan manusia botak? Tetapi jika itu mereka, kenapa aku tidak merasa familiar sama sekali? Semakin dia berpikir tentang hal itu, dia menjadi semakin ragu. Setelah merenung sejenak, Wu Yun menyembunyikan napasnya, terbang ke depan, dan bernapas ke depan. Pergi ke arah fluktuasi. Saat jarak semakin dekat, ekspresi Wu Yun juga berubah lagi dan lagi. Aneh sekali, terkadang ia merasakan kehadiran beberapa orang dari nafas yang ada di hadapannya, namun terkadang seolah hanya ada 1 orang yang hadir. Ini sangat aneh. Akhirnya, jaraknya berangsur-angsur semakin dekat, tetapi Wu Yun tidak mendekat begitu saja. Pada saat ini, dia sudah dapat memastikan bahwa memang ada seseorang di depan yang tidak lebih lemah darinya, atau bahkan lebih kuat darinya. Tapi dia tidak akan pernah mengekspos dirinya secara membabi buta sebelum teman dan musuhnya jelas. Dia pertama-tama memutari tepi nafas, dan kemudian secara bertahap mengerutkan kening. Aneh, semuanya terasa sangat aneh. Sepertinya ada sesuatu yang menghalangi aura kuat di depannya. Terlebih lagi, saat dia semakin dekat, entah kenapa, Wu Yun merasakan sedikit perasaan tidak nyaman yang menjadi semakin kuat. Mengapa? Sebenarnya Wu Yun awalnya ingin mundur dan tidak memprovokasi orang ini, meskipun dia sangat penasaran dan tidak takut, tidak perlu menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Namun, didorong oleh kegelisahan yang samar-samar di hatinya, Wu Yun masih tidak bisa menahannya.
Dan ketika Wu Yun sudah benar-benar dekat dan melihat pemandangan di depannya, seluruh orang membeku sesaat, dan tiba-tiba menjadi marah. Di saat yang sama, dia juga memahami segalanya. Alasan kenapa sebelumnya terkadang ada beberapa aura dan terkadang hanya satu aura. Ada 3 orang di depan mereka, tetapi ketiga orang ini sekarang terbungkus dalam penghalang. Mereka berkelahi, dan seluruh nafas mereka terhalang oleh penghalang ini. Dan aura kuat yang dirasakan Wu Yun adalah orang yang memasang penghalang. Orang ini ternyata adalah Ziling Lu. Jalan Ziling telah menghilang sejak kota Tianqi menghilang di jalan Beida terakhir kali, dan Wu Yun tidak ingin ada hubungannya dengan dia, jadi dia tidak memperhatikan keberadaannya. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di tempat ini. Yang membuat Wu Yun marah adalah 2 orang yang bertarung di Ziling Road sebenarnya adalah Xiao Jin dan Balbert. Karena aura mereka tertutup oleh penghalang, Wu Yun tidak dapat melihat aura mereka dari dunia luar. Perasaan tidak nyaman yang samar-samar sebelumnya mungkin disebabkan oleh hubungan antara ketiga bersaudara tersebut. Sekarang, baik Xiao Jin dan Balbert telah mencapai budidaya tingkat ke-9. Balbert sedikit lebih baik dari Xiao Jin. Dan keduanya memperlihatkan tubuh asli mereka dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, apalagi 2 orang bekerja sama, 1 orang pun jarang memiliki lawan. Bahkan makhluk semi-abadi yang kuat dari pegunungan peri luar negeri mungkin bukanlah lawan mereka. Namun kebetulan kedua orang berkuasa ini, yang bekerja sama, tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Ziling Lu, bahkan keduanya sedang terluka saat ini. Terlebih lagi, dia jelas-jelas dirugikan dan akan segera dikalahkan. Ziling Lu, berhenti, jangan sentuh saudaraku. Wu Yun meraung, dan semua kartu trufnya keluar. Menara Indah Bintang 9, bayangan Dewa Bela Diri, kekuatan 9 pembuluh darah, dan bahkan kekuatan garis keturunan semi-abadi telah meledak, karena dia tahu betapa kuatnya Ziling Lu, dan bahkan dalam kondisi terkuatnya, dia mungkin bukan lawan Ziling Lu. Dan faktanya memang demikian. Pada saat ini, Wu Yun telah mengeluarkan kekuatan terkuatnya dengan menggunakan cara konvensional. Yang tersisa hanyalah 2 kartu truf yang tidak biasa, teknik pemicu guntur dan segel menggoda langit. Namun, Wu Yun tidak mampu menembus penghalang di depannya. Ini diatur oleh Ziling Lu, dan Wu Yun tidak dapat menerobosnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Ziling Lu lebih tinggi dari Wu Yun. Raungan Wu Yun juga segera mengingatkan ketiga orang yang bertarung di penghalang. Saat mereka melihat Wu Yun, mereka bertiga berhenti dan berhenti bertarung untuk sementara. Saudaraku, saudara. Xiao Jin dan Balbert berdiri teguh, mengambil nafas, dan berteriak pada saat yang bersamaan. Ada cibiran samar di wajah Ziling Lu. Oh, Wu Yun, aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke sini. Aku secara khusus memasang penghalang untuk menutupi atmosfer, hanya untuk tidak membuatmu waspada. Setelah mengalahkan kedua binatang ini sampai mati, aku membawa mereka ke kamu dan membiarkan kamu menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Kematian, aku tidak menyangka indera penciumanmu cukup sensitif. Brengsek. Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram. Tapi Ziling Lu mengabaikan Wu Yun dan terus mencibir, baiklah, karena kamu di sini, aku akan membuat rencana terlebih dahulu. Hei, pertunjukannya akan segera dimulai. Setelah mengatakan ini, pada saat itu, ekspresi Ziling Lu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, keluar, tunggu apa lagi. Bab 1412 Jalan Ziling yang keji. Kata-kata Ziling Lu yang tidak bisa dijelaskan membuat Wu Yun tercengang. Dia berpikir diam-diam, bajingan ini, siapa yang dia telepon? Bukankah dia tidak punya teman? Apakah itu tuannya Bai Yuji? Namun, Wu Yun dengan cepat menyangkal dugaannya, karena jika dia memanggil Bai Yuji, dia tidak bisa memiliki nada ini. Saat Wu Yun berpikir, Ziling Lu melambaikan tangannya, dan penghalang yang memisahkan mereka tiba-tiba menghilang. Wu Yun tidak terkejut dengan gerakan ini, menurut perkataan Ziling Lu, penghalang ini hanyalah sesuatu yang ingin dia gunakan untuk menahan nafasnya. Sekarang setelah ditemukan, efek dari penghalang ini sudah tidak ada lagi. Segera, Wu Yun berhenti berpikir dan terbang menuju Xiao Jin dan yang lainnya. Namun, saat dia hendak pergi,
dia melihat sesosok tubuh tiba-tiba menghalangi di depannya. Wu Yun tanpa sadar bersiap untuk menyerang, tetapi saat pukulannya hendak keluar, dia tiba-tiba berhenti dan dengan paksa menarik tinju yang setengah ditinju. Wajahnya penuh rasa tidak percaya, dia tidak percaya dengan pemandangan yang dilihatnya di depannya. Bukan hanya dia, di kejauhan, Xiao Jin dan Balbert juga memiliki ekspresi yang sama. Mereka mengucek mata kuat-kuat dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Orang di depanku bisa siapa saja, tapi bagaimanapun juga, aku tidak pernah membayangkan kalau itu dia. Setelah beberapa saat terkejut, Wu Yun dengan penuh semangat berseru dengan suara rendah, "Shenlong kecil, ini kamu, apakah kamu masih hidup?" Dia berseru, tetapi tidak ada jawaban. Kalimat kedua, kalimat ketiga. Tidak peduli apa panggilan Wu Yun, dia tidak menjawab, dia seperti tiang kayu, tertancap di tempatnya, tidak bergerak, tanpa ekspresi di wajahnya, matanya kusam, dan matanya membosankan. Namun untungnya Wu Yun dapat merasakan bahwa naga kecil itu belum mati, ia bukanlah boneka, masih ada aura aktif yang mengalir di tubuhnya, dan tanda-tanda vitalnya normal, namun pikirannya seolah dikendalikan oleh semacam kekuatan. Segera, Wu Yun menyadari masalahnya dan mengingat nada panggilan Zilinglu sebelumnya. Memalingkan matanya, dia menatap Zilinglu dengan dingin dan berkata dengan dingin, "Zilinglu, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan pada naga kecil itu? Mengapa dia muncul di sini dan mengapa dia mendengarkan perintahmu?" Zilinglu masih memiliki senyum acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, "Wu Yun, aku menyelamatkan saudaramu, mengapa kamu tidak berterima kasih padaku tetapi menyalahkanku? Jika bukan karena aku, saudaramu akan mati di Gunung Peri di luar negeri. Lagi pula, aku menyelamatkan nyawanya dan dia bekerja untukku, apa yang terjadi? Ini sangat adil." Brengsek. Wu Yun mengertakkan gigi dan memarahi, "Cepat katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan saudaraku? Apakah kamu sudah menyerang kesadarannya?" Aku berkata, "Aku menyelamatkannya dan dia bekerja untukku. Ini sangat adil dan tidak ada yang berhutang pada siapapun." Zilinglu mencibir, "Jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan membunuhmu." Wu Yun meraung, amarahnya melonjak seperti air pasang, tubuhnya seperti anak panah, dan dia bergegas menuju jalan Ziling dengan gerakan yang membakar api padang rumput. Memang dari tingkat tertentu kita harus berterima kasih kepada Zilinglu, ketika naga kecil itu dalam krisis, bahkan Wu Yun pun mengira dia pasti akan mati. Namun, dia justru memperlakukan naga kecil itu sebagai boneka. Perilaku seperti itu harus dihukum. Di saat yang sama saat Wu Yun mengambil tindakan, Xiao Jin dan Balbert juga menerkam menuju Ziling Road. Namun, bagaimana Zilinglu bisa tidak siap, belum lagi apakah Wu Yun dan mereka bertiga akan menjadi lawannya bersama. Meski dia bisa mengalahkannya, Zilinglu tidak bisa dikalahkan. Karena dia tidak akan memberi Wu Yun dan mereka bertiga kesempatan untuk bergabung. Tiba-tiba, Zilinglu berteriak dengan suara rendah dan berkata, "Mengapa kamu belum mengambil tindakan?" Setelah perintah itu, naga kecil itu sepertinya dibimbing, dan ekspresinya yang membosankan tiba-tiba berubah menjadi ganas, dan kemudian auman naga datang. Saat berikutnya, dia telah berubah menjadi tubuh naganya, berguling beberapa kali di udara, dan berhenti di depan Wu Yun lagi. Entah metode apa yang digunakan Zilinglu, tapi sekarang naga kecil itu sebenarnya sudah mencapai peringkat ke-9. Gelombang energi naga yang ganas keluar dari tubuhnya dan mencegat Wu Yun. Melihat hal tersebut, jurus Wu Yun yang semula ditujukan ke jalan Ziling, Yan Huo Liao Yuan segera ditarik kembali, ia takut melukai naga kecil itu. "Shenlong kecil, bangun, ini aku." Wu Yun berdiri di langit. Dia tidak tahan menyerang Shenlong kecil. Pada saat yang sama, dia mulai panik. Karena dia sudah menebak secara kasar apa yang ingin dilakukan Zilinglu. Mungkin bahkan naga dewa kecil yang telah mencapai peringkat 9 masih bukan tandingannya, tapi mustahil baginya untuk mengambil tindakan melawan naga dewa kecil itu. Dan begitu dia ditahan, maka saat Wu Yun sedang berpikir, ada ledakan di kejauhan. Fluktuasi energi spiritual yang hebat sedikit mengguncang tanah. Baru saja, Zilinglu, Xiao Jin dan Balbert bertukar gerakan.
Setelah memaksa Xiao Jin dan burung botak kembali, Zilinglu mencibir, "Hei, Wu Yun," kataku, "kesenangan telah dimulai. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu menyaksikan kedua saudaramu, monyet ini, dan burung mati ini, mati satu persatu di depanmu, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk membantu mereka, tapi, kalau begitu, kamu harus membunuh saudaramu yang lain terlebih dahulu. Bagaimana caranya?" Haha, hahaha. Saat dia mengatakan itu, Zilinglu tertawa liar. "Brengsek, bajingan." Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram. Dia sudah menebak rencana Zilinglu, tapi ketika dia mengatakannya sendiri, dia masih tidak bisa menyembunyikan amarah yang mengamuk di dalam hatinya. "Oke, pertunjukan sebenarnya sudah resmi dimulai. Sudah lama ku bilang aku akan menyiksamu. Aku akan menunggu sampai kamu mencapai puncak kultivasimu sebelum aku menyiksamu lagi. Hanya dengan cara ini aku bisa cepat. Hanya dengan perasaan aku bisa merasa bersemangat. Jangan lupa bahwa saat itu, Tuanmu Wu Lingtian juga menghancurkan Tuanku Bai Yuji seperti ini. Sudah. Waktunya untuk mengambil kembali balas dendam ini darimu." Begitu dia selesai berbicara, Zilinglu terbang menjauh, dan momentum kultivasinya yang menakutkan langsung menyelimuti Balbert dan Xiao Jin. "Saudaraku, jangan khawatir. Tolong selesaikan masalah naga kecil itu secepatnya. Kita bisa selamat." Suara Xiao Jin terdengar dari kejauhan. Namun, bagaimana mungkin Wu Yun tidak melihat bahwa mereka berdua sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang di tangan Zilinglu. "Saya tidak tahu teknik apa yang Zilinglu latih, atau kondisi seperti apa yang telah dia capai, sepertinya sangat berbeda dengan tingkat kultivasi mereka. Jelas rasanya dia hanya berada di peringkat 9, tapi dia tidak menyadari aura kekuatan tuannya yang membantunya di dalam tubuhnya. Bahkan, dia tidak berubah menjadi tubuh semi-abadi. Tapi Zilinglu memang seperti ini, tapi dia masih sangat menakutkan, bahkan kekuatan gabungan Xiao Jin dan Balbert tidak ada tandingannya. Belum lagi yang lain, setidaknya Wu Yun tidak bisa menjamin seberapa besar manfaat yang bisa didapat dari kerja sama antara Xiao Jin dan Balbert saat ini. Situasinya sudah sangat kritis, jika kita tidak memikirkan solusinya, saya khawatir semuanya akan menjadi seperti yang dikatakan Zilinglu. Dia akan menyaksikan tanpa daya saat kedua saudara laki-lakinya, Xiao Jin dan Balbert, mati di depannya. Namun, apakah ada cara? Saya bertanya-tanya metode apa yang digunakan Zilinglu untuk mengendalikan naga kecil itu. Wu Yun telah mencoba banyak metode, tetapi dia tidak dapat membangunkan naga kecil itu sama sekali. Pikirannya sepertinya disegel dan dibiarkan dikendalikan oleh orang lain. Aum. Saat Wu Yun sedang berpikir, di depannya, naga kecil itu tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, lalu mengayunkan tubuhnya dan bergegas menuju Wu Yun. Bab 1413 naga kecil yang dikendalikan sedang marah. Dengan tergesa-gesa, Wu Yun segera mengambil tindakan untuk mengatasinya. Satu orang dan satu naga segera bertarung bersama. Hanya dalam waktu singkat, mereka telah melakukan puluhan gerakan di udara. Harus dikatakan bahwa kekuatan Wu Yun masih ada, dan dengan fakta bahwa dia baru saja menembus tingkat kultivasi peringkat 9, efektivitas tempurnya kuat dan mendominasi. Dia bahkan belum menggunakan Fangtian Divine Halberd. Jika dia memiliki Fangtian Divine Halberd di tangannya, kekuatan Wu Yun pasti akan meningkat pesat. Bahkan tanpa menggunakan Fangtian Divine Halberd, Wu Yun menemukan kekurangan beberapa kali selama duel dan hampir membunuh naga kecil itu. Tapi dia tidak mengambil tindakan, dia tidak bisa dan tidak berani mengambil tindakan. Tapi Wu Yun tidak tahan lagi dan lagi, tapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah naga kecil di bawah kendalinya melakukan gerakan mematikan. Lambat laun, Wu Yun telah sampai pada akhir di mana dia hanya bisa menghadapinya, apalagi saat Wu Yun berhadapan dengan naga kecil itu, dia juga harus mencurahkan energinya untuk pertarungan antara Xiao Jin dan burung botak. Karena seiring berjalannya waktu dan fakta bahwa mereka pernah terluka sebelumnya, Xiao Jin dan Balbert benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Bahkan saat ini, mereka masing-masing mendapat tamparan dari Zilinglu. Meski tidak berakibat fatal, bagi mereka dalam pertarungan, luka ringan sekalipun tetap menjadi ancaman besar.
Apa yang harus kulakukan, bajingan? Xiao Jin dan manusia botak tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku harus mencari cara untuk membantu mereka dengan cepat. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri saat berhadapan dengan naga kecil itu. Beberapa kali dia ingin menyingkirkan Shenlong kecil untuk membantu Xiao Jin dan yang lainnya, tetapi serangan Shenlong kecil sangat sengit, kecuali Wu Yun langsung memukulnya hingga dia tidak bisa bergerak, dia tidak akan bisa menyingkirkannya. Keterikatan Little Shenlong. Tapi bagaimana Wu Yun bisa melakukan ini? Ah, puff. Pada saat ini, dua suara kesakitan dan muntah darah terdengar dari kejauhan. Wu Yun tampak panik, mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, Xiao Jin dan manusia botak. Pada saat ini, Xiao Jin dan manusia botak terlihat terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus. Dua pedang berdarah keluar dari mulut mereka. Baru saja, Xiao Jin dan Balbert kembali ditampar oleh Zilinglu. Apalagi kali ini mereka terluka parah, dilihat dari cara mereka memuntahkan darah, kemungkinan besar mereka terluka jauh di dalam hati. Xiao Jin, pria botak, teriak Wu Yun. Saudaraku, tidak apa-apa, kami baik-baik saja. Setelah Xiao Jin dan Balbert mendarat, mereka terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, nyaris tidak menyeimbangkan tubuh mereka, menatap jalan Ziling tanpa bergerak, berpura-pura tidak berada di jalan apapun, dan menjawab dengan keras. Wu Yun. Namun, mengapa Wu Yun tidak bisa mendengarnya? Terlihat jelas dari suara mereka bahwa nafas mereka mulai tidak stabil. Jika nafas tidak stabil, efektivitas tempur akan sangat berkurang. Hei, Wu Yun, apa kabar? Apakah menyakitkan? Apakah tidak nyaman? Apakah kamu sangat membenciku? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan membuatmu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung berdampingan dengan saudara-saudaramu. Aku akan membuatmu tak berdaya dan tak berdaya. Saksikan saudaramu mati di tanganku. Ejekan dingin Zilinglu datang lagi. Wu Yun mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, wajahnya menjadi ganas. Brengsek. Sebelum Wu Yun sempat bereaksi, amarah Xiao Jin yang membara segera meraung, terlepas dari lukanya. Memegang staf pembawa surga dengan erat, keterampilan bela diri ketiga yang diwarisi dari klan monyet suci, bumi terbelah dan langit runtuh. Jurus ini juga merupakan serangan terkuat yang bisa dilakukan Xiao Jin saat ini. Namun, karena cedera serius dan penggunaan semburan darah terlalu lama, dia sudah dalam kondisi kelelahan di akhir kekuatannya. Ini mungkin pukulan terakhirnya. Bahkan jika Zilinglu berhasil terluka, dia akan tetap memasuki kondisi mengambang karena kehilangan kekuatan. Tapi, bisakah dia berhasil? Jelas itu tidak mungkin. Kekuatan Zilinglu bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh Xiao Jin. Saat Xiao Jin menggunakan gerakan ini, Wu Yun tahu ada yang tidak beres. Dia berteriak, Xiao Jin, tidak, kembali. Tapi pengingat Wu Yun tidak berpengaruh. Mungkin karena Xiao Jin tahu bahwa sulit baginya untuk terus mempertahankan, jadi dia mencoba yang terbaik dan menggunakan langkah terakhir, berharap itu dapat membuat perbedaan. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Menghadapi serangan terkuat Xiao Jin, Zilinglu hanya melakukan gerakan biasa dan membuat Xiao Jin terbang menjauh. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengejek, monyet mati, kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Xiao Jin, yang terbang terbalik di udara, sangat lelah dan terluka parah, dan langsung berubah dari tubuhnya. Keadaan ke keadaan manusia. Nafasnya lemah, dan dia bahkan tidak dapat terhubung. Menjadi sulit untuk mengendalikan diri untuk berdiri diam. Xiao Jin. Wu Yun berteriak dan ingin menerkam, tetapi dihadang oleh naga kecil itu lagi. Untung juga ada burung botak. Dia terbang ke depan untuk menangkap Xiao Jin, mencegah Xiao Jin jatuh ke tanah dan menyebabkan cedera sekunder. Tetapi pada saat ini, kesadaran Xiao Jin mulai kabur, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Untungnya, meskipun Xiao Jin terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, dia tidak terluka parah dan nyawanya tidak terancam untuk saat ini. Hei, monyetnya dibuang, dan kamu, burung yang mati. Tepat ketika Wu Yun merasa lega, suara dingin Zilinglu terdengar lagi. Sasarannya adalah burung botak. Meskipun cedera Balbert tidak terlalu serius, namun kekuatannya tidak jauh dari akhir.
Selama Zilinglu mengambil tindakan lagi, Balbert mungkin tidak akan bisa lepas dari nasib Xiao Jin. Brengsek, jika kamu punya nyali untuk mendatangiku, menyakiti saudaraku bukanlah apa-apa. Wu Yun meraung marah. Datang untukmu. Hehe, pertarunganmu dengan naga bodoh ini belum berakhir. Setelah aku membunuh kedua saudaramu di depanmu, aku akan menikmati pertunjukan yang bagus, pertarungan saudara ipar. Pertunjukan yang hebat. Zilinglu sangat tertarik, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia menatap Wu Yun yang mengaum dengan mata membara. Tampaknya kemarahan Wu Yun adalah sumber kegembiraannya. Semakin marah Wu Yun, semakin bersemangat dia jadinya. Ah, bajingan, bajingan. Wu Yun mengepalkan tinjunya dan meraung, penuh amarah tapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Shenlong kecil, minggir. Dia mengertakkan gigi dan menatap Shenlong kecil yang terkendali. Mentalitasnya mulai sedikit runtuh ya, Shenlong kecil adalah saudaranya, tetapi untuk Xiao Jin dan Balbert, bukankah mereka bersaudara? Apakah hanya untuk menghindari menyakiti naga kecil dan menyaksikan Xiao Jin dan Balbert mati secara tragis di tangan bajingan Zilinglu ini? Meskipun dia pergi, dia mungkin tidak bisa menghentikan Zilinglu, tapi dalam hal ini, dia harus melakukan sesuatu. Setidaknya dia harus bertarung melawan musuh bersama mereka. Mata Wu Yun yang berapi-api dan marah menatap naga kecil itu tanpa bergerak, dan niat membunuh bahkan mengalir keluar dari tubuhnya. Ya, lakukan, bunuh dia, bunuh naga bodoh ini. Melihat ekspresi Wu Yun yang gila dan marah, Zilinglu bertepuk tangan dengan penuh semangat. Namun Shenlong kecil sebenarnya setuju dan bekerja sama dengan Zilinglu. Sepertinya Zilinglu memanggilnya naga konyol, dan dia sangat bersemangat. Shenlong kecil, ada apa denganmu? Bangun. Wu Yun meraung liar, mengarahkan tinjunya ke telapak tangannya, dan menyerang langsung ke arah Shenlong kecil dengan gerakan api-apinya. Bab 1414 meremehkan, melebih-lebihkan. Aum. Naga dewa kecil itu membuat gerakan yang mengguncang gunung dan sungai, dan langsung bertemu dengan api Wu Yun yang berkobar. Ledakan. Terjadi dentuman keras di langit, bumi berguncang, dan dua gelombang udara bergulung-gulung seperti gelombang pasang, bahkan udara mengeluarkan bunyi berderak. Wu Yun tidak menahan diri. Dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menyalakan api padang rumput. Meskipun naga kecil itu melawan dengan seluruh kekuatannya, bagaimana dia bisa mengalahkan Wu Yun yang telah meledak dengan kekuatan garis keturunan semi-abadinya? Dengan keras, naga kecil itu diterbangkan oleh Wu Yun. Dalam sekejap, naga kecil itu terluka parah dan jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, sulit untuk mengumpulkan kekuatan tempur lagi. Wu Yun sudah menahannya begitu lama, tapi akhirnya dia tidak tahan lagi. Jika dia menahannya lebih lama lagi, manusia botak dan Xiao Jin mungkin benar-benar mati. Tentu saja, Wu Yun tidak akan membunuhnya atau mencampurkan kekuatan api suci ke dalam padang rumput yang menyala-nyala. Jika tidak, naga kecil itu mungkin tidak akan terluka parah saat ini. Melihat naga kecil itu terluka parah akibat gerakan Wu Yun, Zilinglu mengangkat alisnya, dan cibiran di wajahnya akhirnya menghilang. Wajahnya berubah, dan dia berkata, "Sampah, kamu benar-benar sampah. Aku bekerja sangat keras untuk melatihmu ke tingkat ke-9, tetapi kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun." Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Wu Yun lagi dan berkata dengan dingin, "Wu Yun, aku benar-benar meremehkanmu, kamu cukup mampu. Pergilah ke neraka." Wu Yun sudah sangat marah. Pada saat ini, dia menyingkirkan naga kecil itu. Dia tidak lagi ragu-ragu atau keberatan, dan sekali lagi menggunakan gerakan Yan Huo untuk menyalakan api padang rumput, meledak menuju jalan Ziling. Semua kekuatan di dalam tubuh distimulasi secara ekstrim. Kekuatan 9 meridian, bayangan dewa bela diri, peningkatan menara indah bintang 9, ditambah kekuatan api kudus di padang rumput yang menyala-nyala ini. Langkah ini harus dianggap sebagai pukulan terkuat Wu Yun dalam serangan konvensional tanpa senjata. Saat dia meluncur menuju jalan Ziling, dia juga menoleh ke arah burung botak dan berkata, "Pria botak, bawa Xiao Jin dan Shenlong kecil ke tempat yang aman dulu. Ingat, kendalikan Shenlong kecil sebelum membiarkannya memiliki kemampuan untuk bergerak."
Balbert tahu bahwa situasinya serius dan tidak ragu-ragu. Dia langsung mengambil Xiao Jin dan terbang ke kejauhan. Segera, setelah menenangkan Xiao Jin, dia terbang kembali dan mengambil naga kecil yang terluka parah dan berubah menjadi bentuk manusia. Zilinglu ingin menghentikannya, namun jalannya dihalangi oleh Yan Huo Liao Yuan milik Wu Yun. Meskipun Wu Yun mungkin bukan lawannya, dia pasti tidak berani meremehkan kekuatan Wu Yun. Boom! Nyala api menghantam Zilinglu. Dan Zilinglu dengan cepat mengumpulkan lapisan energi spiritual pelindung untuk memblokirnya. Segera, serangan itu menghilang, dan perisai spiritual di sekitar Zilinglu juga menghilang. Kekuatan serangan balik membuat Wu Yun mundur 7 atau 8 langkah. Meskipun Zilinglu lebih unggul, dia dipukul mundur 2 atau 3 langkah oleh Wu Yun. Meskipun dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Wu Yun memiliki senyuman di wajahnya saat ini. Sebab, ia bisa yakin meski Zilinglu kuat, ia tetap berada di level yang sama dengannya dan tidak jauh lebih kuat. Alasan kenapa dia merasa tak terkalahkan sebelumnya adalah karena dia melihat Zilinglu dengan mudah menghancurkan kekuatan gabungan Xiao Jin dan Balbert. Dia mengira kekuatan Zilinglu jauh melebihi dirinya. Tapi setelah pertukaran pukulan tadi, dia memahami perbandingan kekuatan di antara mereka. Meskipun Zilinglu kuat, dia tidak begitu kuat sehingga dia tidak bisa bersaing. Faktanya, alasan mengapa Wu Yun memiliki ilusi itu sebelumnya terutama karena dia baru saja menembus kultivasi tingkat ke-9 dan belum punya waktu untuk beradaptasi, jadi dia tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa, sebenarnya, dia bukan tandingan Xiao Jin ketika dia bergabung dengan burung botak ketika garis keturunan setengah abadinya pecah. Alasan mengapa dia tidak bisa menembus penghalang yang dibentuk oleh Zilinglu sebelumnya adalah karena ketika Zilinglu memadatkan penghalang tersebut, dia menggunakan kekuatan lain, bukan miliknya sendiri. Setelah memikirkan masalah ini, Wu Yun perlahan menjadi tenang. Setidaknya, dia tidak perlu bersikap tabu tentang Zilingrod, itu saja. Melihat kembali ke arah Zilinglu, tidak seperti Wu Yun, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius dari cibiran sebelumnya. Sebelumnya, ia melakukan kesalahan yang sama seperti Wu Yun, namun sebaliknya, Wu Yun meremehkan kekuatannya sendiri, sedangkan Zilinglu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Dia pikir dia bisa jauh lebih unggul dari Wu Yun, tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun telah tumbuh sedemikian rupa. Ketika semua kemampuan amplifikasi di tubuh Wu Yun diaktifkan sepenuhnya, dia sudah bangga dengan lebih dari 90% pembudidaya di seluruh dunia fana. Tapi, itu saja. Yang membuat Zilinglu terlihat muram bukan karena Wu Yun lebih baik darinya, tapi karena dia merasa tidak bisa lagi mendominasi Wu Yun. Dari saat Wu Yun hanyalah seekor semut di matanya, hingga sekarang, dia telah tumbuh menjadi sekuat dia. Namun, ini tidak membuktikan bahwa Zilinglu tidak bisa membunuh Wu Yun. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini, bahkan jika Wu Yun telah mengikatnya dan mencapai level yang sama dengannya, dia masih harus lebih baik dari Wu Yun. Aku terlalu meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu telah berkembang sampai titik ini. Sepertinya sudah waktunya untuk membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir kamu benar-benar akan mengubah dunia. Terbalik, Zilinglu berkata dengan tegas. Bunuh aku? Zilinglu, kuakui sebelum konfrontasi, aku benar-benar berpikir akan mudah bagimu untuk membunuhku. Tapi setelah konfrontasi tadi, aku tahu kamu begitu kuat, hanya untuk itu hanya menyamar. Nyatanya, kamu tidak lebih kuat dariku. Tidak semudah itu membunuhku, kan? Lagi pula, jurus tadi hanyalah metode serangan biasaku. Aku juga punya 2 kartu Truth Law. Saat ini, giliran Wu Yun yang mencibir. Mencari kematian. Zilinglu mengertakkan gigi, tiba-tiba dia merasa martabatnya telah dihina oleh Wu Yun. Kartu Truth, teknik menggambar guntur atau segel gemetar surga, kamu bisa menggunakannya jika kamu cukup berani. Jika kamu tidak yakin bisa membunuhku dengan kemampuan serangan balik seperti itu, kamulah yang akan mati. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menggunakannya. Wajah Wu Yun menjadi dingin. Dengan ini, itu cukup untuk membunuhmu. Saat dia berbicara, Wu Yun mengetupkan jarinya pada cincin penyimpanan,
dan dalam sekejap, tombak biru kehitaman yang memancarkan cahaya dingin muncul di depannya. Di tangannya, itu adalah senjata Dewa Perang, Fang Tian Divine Halberd. Saat dia memegang Fang Tian Divine Halberd di tangannya, Wu Yun merasa kekuatan bertarungnya pasti melonjak pesat. Saat Zilinglu melihat Fang Tian Divine Halberd, tanpa sadar dia gemetar, mungkin karena naluri. Bukan karena dia takut, tapi reaksi bawah sadar dari mesin giok putih di tubuhnya. Sebab, saat itu, Bai Yuji mati di bawah Fang Tian Divine Halberd ini. Bab 1415 Roda Emas Kehancuran. Bai Yuji telah mengintai di dalam tubuh Zilinglu dan belum mengambil tindakan, karena dia takut pada Dewa Perang. Dia tidak tahu sejauh mana Dewa Bela Diri telah pulih sekarang, jadi dia tidak akan mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu. Rencana awalnya adalah membiarkan Zilinglu mengalahkan Wu Yun, dan kemudian memaksa Dewa Perang untuk mengambil tindakan. Saat Dewa Perang mengambil tindakan terlebih dahulu dan memperlihatkan kekuatannya terlebih dahulu, saat itulah Bai Yuji muncul untuk melawan. Namun yang tidak disangkanya adalah ia mengira Wu Yun hanyalah seekor semut di bawah asuhan Zilinglu yang bisa dipermainkan sesuka hati, namun ia tidak pernah menyangka Wu Yun telah berkembang hingga saat ini. Selain itu, dia sebenarnya telah sepenuhnya bergabung dengan Fang Tian Divine Halberd. Meskipun Fang Tian Divine Halberd sekarang rusak parah dan tidak lagi sekuat dulu, kekuatan dominan bawaannya tidak dapat dihapus bagaimanapun caranya. Saya harus mengatakan bahwa Bai Yuji sedikit panik ketika dia melihat Wu Yun memegang Fang Tian Divine Halberd. Tapi itu saja. Jika sudah seperti ini, dia tetap tidak akan terekspos terlebih dahulu. Dia sudah mati satu kali di tangan Dewa Perang saat itu. Kali ini, dia harus benar-benar yakin sebelum mengambil tindakan. Oleh karena itu, sebelum Dewa Perang mengambil tindakan, dia pasti tidak akan mengambil tindakan. Hanya ada satu alasan baginya untuk mengambil tindakan, dan itu adalah karena Zilinglu akan segera mati. Namun, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Setidaknya itulah yang dia pikirkan sekarang. Meskipun pertumbuhan Wu Yun membuatnya sedikit sulit dipercaya, dia masih memiliki keyakinan pada kekuatan muridnya. Namun, apa yang Bai Yuji tidak duga adalah kekhawatirannya tidak diperlukan. Jika dia tidak memiliki kekhawatiran ini dan muncul sekarang untuk membunuh Wu Yun secara instan, maka saya khawatir tidak peduli bagaimana Wu Yun menentang takdir, dia pasti tidak akan dapat pulih. Namun dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya Dewa Perang telah membantu Wu Yun beberapa bulan yang lalu dan sangat kelelahan. Dia memasuki keadaan tidak aktif lagi, dan tidak mungkin dia keluar untuk bertarung dengannya. Faktanya, setelah banyak hal terjadi, Wu Yun mungkin telah menebak apa yang dikatakan Dewa Perang kepadanya ketika dia membawa Aman ke dunia pegunungan peri. Ia mengatakan bahwa sebelum ia dapat selamat dari kesengsaraan, akan terjadi bencana hidup dan mati. Awalnya saya mengira Dewa Perang sedang berbicara tentang guntur langit, tetapi sekarang tampaknya bencana hidup dan mati ini mungkin berbicara tentang jalan Ling Ungu. Tentu saja, jika hanya jalan Ziling ini, Wu Yun sebenarnya tidak terlalu takut. Dia sudah mengetahui kekuatan kedua belah pihak, dan jaraknya tidak sebesar yang dia bayangkan. Apalagi saat dia mengeluarkan Fang Tian Divine Halberd, dia merasakan kekuatan bertarungku meningkat beberapa kali lipat, dan belum pasti siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sekarang, yang sebenarnya dia khawatirkan adalah Bai Yuji. Dia tahu betapa kuatnya mesin giok putih. Itu adalah eksistensi yang setara dengan Dewa Perang. Bahkan lonceng penciptaan ilahi mungkin tidak mampu mengalahkannya. Terlebih lagi, karena beberapa alasan khusus, lonceng penciptaan ilahi mungkin tidak mengambil tindakan. Di saat yang sama, dia juga tahu bahwa alasan Bai Yuji tidak mengambil tindakan terhadapnya adalah untuk membiarkan Zilinglu menanganinya. Pertama, karena dia ingin membuktikan dirinya di hadapan Dewa Bela Diri, dia pernah berkata bahwa dia ingin membuktikan kepada Dewa Bela Diri bahwa murid-murid yang diajar oleh Bai Yuji-nya lebih kuat daripada yang diajar oleh Dewa Bela Dirimu. Kedua, itu juga karena dia menjaga dari Dewa Perang. Dalam pertarungan level mereka, selama tidak ada kesenjangan level absolut, siapapun yang mengungkapkan kekuatannya terlebih dahulu akan berada pada posisi yang sangat dirugikan. Namun, premisnya adalah Bai Yuji tidak mengetahui bahwa Dewa Perang telah tidak aktif,
dan Wu Yun juga tahu betul bahwa dia tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang Dewa Perang yang telah tidak aktif. Selama Bai Yuji memperhatikan hal ini, dia pasti akan mati. Murid, bunuh dia, bunuh bajingan kecil ini. Saya ingin Wu Lingtian tahu bahwa murid warisan saya jauh lebih kuat daripada murid warisannya. Saat Wu Yun berpikir, Bai Yuji sedang berbicara dengan Zi Linglu melalui transmisi suara. Tentu saja, Tuan, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat bajingan ini, dia tetaplah badut di hadapanku. Zi Linglu mengertakkan gigi dan menjawab kata-kata tuannya. Di saat yang sama, Zi Linglu meraung, lalu dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan meraihnya ke udara. Dia berteriak, roda emas kehancuran. Saat berikutnya, bola cahaya keemasan yang menyilaukan jatuh dari langit dan jatuh langsung ke tangannya. Bukan, ini bukan bola cahaya, ini roda roulet emas. Roda emas kehancuran. Murid Wu Yun menyusut dan dia menatap tanpa bergerak ke arah senjata roda emas di tangan Zi Linglu. Dia bisa merasakan bahwa senjata ini sangat kuat, dan bahkan memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Fangtian Divine Halberd. Apalagi sebenarnya roh senjata ini ada di dalam rolet emas ini, namun Wu Yun belum bisa memastikan apa roh senjata itu. Demikian pula, tidak hanya Wu Yun yang melihatnya, tetapi Fangtian Divine Halberd juga melihatnya. Dengan kata lain, Jiu Yin, roh perkakas di Fangtian Divine Halberd, yang juga melihatnya. Pada saat roda emas kiamat muncul, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa tombak ilahi Fangtian sedikit bergetar. Tentu saja ini bukan getaran ketakutan, ini getaran semangat juang yang tinggi, ini kegembiraan, inilah kegembiraan semangat juang yang mendidih setelah bertemu lawan. Namun, roda emas kiamat ini, seperti tombak ilahi Fangtian, juga rusak dan jatuh menjadi senjata tingkat surga. Dan roh senjata di dalamnya juga rusak parah seperti Jiu Yin. Namun meski keduanya dalam keadaan rusak, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Wu Yun, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata ajaib seperti itu? Haha, bukan. Saat Wu Yun sedang menatap roda emas kehancuran, suara dingin Zi Linglu terdengar. Senjata sihir item spirit. Ternyata senjata semacam ini memiliki nama khusus, senjata sihir item spirit. Wu Yun juga tersenyum dingin dan berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian suaranya merosot dan dia berkata dengan tegas, jadi bagaimana jika kamu memilikinya? Saat itu, Dewa Perang mampu membunuh tuanmu Bai Yuji dengan Fangtian Divine Halberd ini. Sekarang, aku juga bisa menggunakan Fangtian Divine Halberd ini untuk membunuh kamu. Tidak ada keraguan bahwa dari pertempuran pertama tahun itu dapat dilihat bahwa tuanmu tidak sebaik Dewa Perang, dan roda emas kiamatmu tidak sebaik tombak ilahi Fangtian milikku. Apa katamu? Suara Wu Yun begitu dia mendarat, ekspresi dingin Zi Linglu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Pada saat yang sama, cahaya keemasan roda emas kiamat di tangannya tiba-tiba memancar secara eksplosif, langsung menutupi Wu Yun. Jelas sekali, seperti Jiu Yin, roh senjata di roda emas kiamat juga sadar, dia mendengar ejekan Wu Yun, dan dia sudah marah. Saat diselimuti oleh cahaya keemasan ini, Wu Yun merasakan seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah ada banyak pasang mata yang menatapnya. Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Namun keadaan ini hanya berlangsung sesaat, dengan lawan yang begitu kuat, bagaimana Jiu Yin bisa menyerah? Aliran cahaya Qian juga mengalir dari tombak ilahi Fangtian pada saat ini, cahaya roda emas kiamat benar-benar dipaksa kembali. Dalam sekejap, keduanya terbungkus dalam dua sinar cahaya. Zi Linglu terbungkus dalam cahaya keemasan roda emas kiamat, sementara Wu Yun terbungkus dalam cahaya biru dari Fangtian Divine Halberd. Bab 1416 Pertempuran yang Mengerikan. Apa? Mau bagaimana lagi? Jiu Yin. Wu Yun berbisik dengan suara rendah. Pada saat ini, dia hanya merasakan tombak ilahi surgawi di tangannya bergetar hebat, dan dia dapat dengan jelas merasakan niat bertarung yang kejam yang mengalir dengan gila-gilaan. Di seberang Zilingrod, saya khawatir rasanya sama. Saat itu, kedua roh senjata ini bertempur, namun tuan mereka saat itu adalah Dewa Perang dan Bai Yuji. Terlebih lagi, mereka berada di puncaknya saat itu. Kini pemiliknya telah digantikan oleh Wu Yun dan Zi Linglu.
Tidak hanya itu, kekuatan mereka sendiri juga telah rusak parah. Namun meski begitu, tidak dapat menghentikan semangat juang yang mendidih di dalam hati mereka. Seperti kata pepatah, musuh akan sangat cemburu saat bertemu. Untuk menggambarkan pemandangan saat ini, itu dapat dikatakan sangat tepat. Memanggil. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan telapak tangan kanannya mengendur, dan Fang Tian Divine Halberd tidak dikendalikan oleh Wu Yun. Ia mengikuti kesadaran Jiuyin dan terbang menuju roda emas kehancuran. Dan roda emas kiamat juga tidak berniat menyerah. Ia terbang dari tangan Zilinglu, dan dalam sekejap mata, kedua senjata itu bertabrakan. Saya tidak tahu apakah itu karena kedua senjata itu sendiri sangat kuat, atau karena ada roh senjata di dalamnya. Dengarkan saja tabrakannya, suaranya memekakkan telinga. Setiap tabrakan menciptakan gelombang pusaran energi yang menakutkan, seolah-olah seluruh dunia beresonansi dengannya. Saat pertarungan mereka menjadi lebih intens, tak lama kemudian, keduanya benar-benar tenggelam dalam cahaya yang mereka pancarkan. Dilihat dari akibat serangan tersebut, keduanya sama-sama cocok, dan dalam waktu singkat, mustahil untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Wu Yun, giliran kita sekarang. Bagaimana? Tanpa Fang Tian Divine Halberd, efektivitas tempur akan sangat berkurang, kan? Saat Wu Yun mengamati pertempuran udara, suara Zilinglu terdengar dari depan. Dia tahu waktunya telah tiba, pertempuran di antara mereka telah tiba. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Awalnya, jika mengandalkan keberadaan Fang Tian Divine Halberd, Wu Yun akan memiliki setidaknya setengah peluang untuk menang. Namun dia tidak menyangka bahwa Zilinglu sebenarnya memiliki senjata yang tidak lebih lemah dari Divine Halberd milik Fang Tian, Doomsday Golden Well. Tanpa Fang Tian Divine Halberd, efektivitas tempurnya kembali ke titik semula. Sekarang, peluang menang Wu Yun kurang dari 30%. Tapi bagaimanapun juga, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ayo! Wu Yun meraung liar, dengan suara menderu, wajahnya yang sedikit garang, dan semangat juang yang keluar dari tubuhnya, dia mengambil inisiatif dan bergegas menuju Ziling Road. Pada saat yang sama, kekuatan Wu Yun juga digunakan secara ekstrim pada saat ini. Mungkin karena dia merasakan semangat juang yang mendidih di tubuh Wu Yun, apakah itu kekuatan 9 pembuluh darah atau bayangan dewa bela diri, itu lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan peningkatan daya ledak menara indah bintang 9 dan garis darah setengah abadi, kekuatan Wu Yun mencapai kondisi puncak. Faktanya, Wu Yun dapat yakin bahwa tanpa kemampuan amplifikasi ini, dia bahkan mungkin tidak dapat menembus aura pelindung tubuh Linglu Ungu hanya dengan kekuatannya sendiri. Memang benar, meski dia mencapai level yang sama, Zilinglu masih sangat kuat, lebih kuat darinya. Inilah perasaan Wu Yun. Namun, dari sudut pandang lain, mungkinkah Zilinglu mengandalkan kekuatan murninya? Bukankah dia menggunakan metode rahasia apapun untuk meningkatkan dirinya? Hehe, ayolah Wu Yun, hari ini, aku akan memberitahumu, biarkan tuanmu, Dewa Perang, tahu bahwa kamu tidak bisa dibandingkan denganku. Semangat juang Zilinglu juga mendidih hingga ekstrim saat ini. Mungkin, tidak ada kebencian yang begitu besar di antara mereka berdua. Mungkin, mereka semua adalah jenius jahat terbaik di dunia ini. Mungkin, tanpa penghalang kebencian, mereka bisa menjadi teman. Namun, tidak ada kemungkinan dalam segala hal, yang ada hanyalah hasil. Hasilnya adalah mereka semua memiliki misinya sendiri, warisannya sendiri, dan kebenciannya yang tak terpecahkan terhadap hidup dan mati. Kebencian ini membuat mereka tidak pernah berteman lagi, dan salah satu dari mereka harus mati. Ledakan, ledakan, bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, Wu Yun bertarung dengan Zilinglu. Intensitas pertarungan di antara mereka tidak kalah hebatnya dengan dua roh senjata yang bertarung di langit. Energi spiritual kacau yang tak ada habisnya telah membungkus mereka berdua. Jika ada orang luar, bahkan mata mereka pun akan terkejut. Karena mereka tidak pernah membayangkan pertarungan antar manusia di dunia ini akan begitu sengit. Mungkin tingkat serangan para kultivator yang telah melampaui kesengsaraan dan naik serta baru saja memasuki dunia abadi hanya seperti ini. Udara meledak, bumi berguncang, dan bahkan ruang angkasa terasa seperti akan terkoyak. Di udara,
Wu Yun dan Zilinglu tidak lagi terlihat. Yang terlihat hanyalah kekuatan kekerasan yang dilepaskan oleh kedua orang tersebut, dan beberapa raungan sesekali datang dari kekuatan kekerasan. Di kejauhan, burung botak itu sedang menenangkan Xiao Jin, menahan naga kecil itu, dan sedikit menyesuaikan lukanya. Ia tidak sabar menunggu lukanya sembuh, jadi ia bergegas. Karena dia pernah bertarung melawan Zilinglu, dia tahu betapa kuatnya Zilinglu. Meskipun dia sangat percaya diri pada Wu Yun, dia tetap khawatir dan ingin datang membantu. Tetapi ketika dia sampai di sini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi ikut campur dalam pertempuran semacam ini. Angin puyuh kekuasaan yang dahsyat dan mendidih terus mengamuk di seluruh ruang, menyebabkan puncak gunung hancur dan gunung-gunung runtuh. Di permukaan tanah, terkadang akan terjadi retakan besar yang mengerikan. Balbert merasa jika dia secara membabi buta bergabung dalam pertempuran saat ini, dia bahkan tidak akan bisa mendekati mereka berdua, dan dia akan terluka parah dan terlempar ke belakang. Terlebih lagi, momen ini juga merupakan momen ketika Balbert benar-benar mengubah pandangannya terhadap Wu Yun. Di masa lalu, meskipun Balbert juga menghormati Wu Yun dan mengetahui betapa kuatnya Wu Yun, dia tidak menganggap Wu Yun lebih kuat darinya karena dia adalah binatang dewa. Namun melalui pertempuran ini, dia dapat melihat bahwa, pada kenyataannya, dia telah terlalu meremehkan kekuatan bertarung kakak laki-lakinya Wu Yun. Yang paling mengejutkannya adalah kakak tertuanya Wu Yun hanyalah manusia biasa. Sejauh yang dia tahu, Zilinglu sudah menjadi anomali, dan Wu Yun adalah anomali di antara anomali. Karena dia telah mengikuti Wu Yun sepanjang jalan dan tahu bahwa Wu Yun hanya membutuhkan beberapa tahun untuk mencapai level kultivasinya saat ini. Sebelum Wu Yun datang, dia juga mengetahui asal-muasal kebencian antara Zilinglu dan Wu Yun. Bahkan Zilinglu tidak menyembunyikan bahwa dia telah menunggu selama puluhan tahun di benua Manghuang. Dia tidak pernah naik ke dunia abadi, yang dia tunggu adalah Wu Yun. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, selain bakatnya yang menakutkan, kekuatan Zilinglu disebabkan oleh fakta bahwa dia telah berlatih dalam waktu yang lama, sehingga sang dapat dimaafkan. Dan kekuatan Wu Yun tidak bisa lagi dilihat dengan pemikiran normal. Ledakan. Saat suara gemuruh yang mengerikan keluar, seluruh bumi berguncang. Pupil burung botak itu mengecil dan jantungnya menegang. Dia tahu bahwa pertempuran di udara akan segera diputuskan. Bab 1417 saya punya trik lain. Dentang, dentang. Dua suara tabrakan tajam terdengar, dan pertarungan antara Fangtian Divine Halberd dan Doomsday Golden Well berakhir lebih dulu. Sulit untuk mengatakan apakah mereka menang atau kalah, mungkin mungkin Fangtian Divine Halberd lebih unggul. Keduanya terlempar puluhan meter dari lokasi pertempuran, dan tertanam dalam di bebatuan di tanah. Dan burung botak dapat melihat dengan jelas bahwa jarak Fangtian Divine Halberd dipukul mundur lebih pendek daripada jarak roda emas Doom. Mungkin, ini tidak membuktikan apapun, tetapi dapat juga dikatakan bahwa Fangtian Divine Halberd sedikit lebih unggul. Dia mengalihkan pandangannya dari kedua senjata itu dan menatap Wu Yun dan Zilinglu dalam pertempuran lagi. Masih belum bisa melihat sosok mereka, hanya energi spiritual yang ganas dan mengamuk. Proses ini berlangsung hampir setengah jam. Akhirnya, hati Balbert melayang di udara saat ini, dan dia mulai khawatir. Karena angin puyuh energi spiritual yang mengamuk di sekelilingnya perlahan-lahan melemah. Pertarungan hampir berakhir. Yang mengkhawatirkan Balbert adalah ketika angin puyuh spiritual melemah, dia bisa mulai mendeteksi aura masing-masing dari dua orang dalam pertempuran. Jelas sekali, Wu Yun telah sepenuhnya ditekan oleh Zilinglu, dan ini adalah tren kekalahan. Saudaraku, burung botak itu berteriak, lalu terbang menjauh. Dia melihat sesosok tubuh berdarah jatuh dari langit, berlumuran darah dan terluka parah. Orang ini tidak lain adalah kakak tertuanya, Wu Yun. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Burung berambut botak itu menangkap Wu Yun di udara, mendarat di tanah, dan bertanya dengan suara rendah. Wu Yun dengan lembut mendorong burung botak itu menjauh. Darah masih mengalir dari mulutnya, tapi ada senyuman dingin di wajahnya. Aku baik-baik saja. Wu Yun nyaris tidak berdiri dan menjawab pertanyaan Balbert dengan suara rendah, tapi matanya tertuju ke langit tanpa bergerak. Burung botak itu mendongak,
dan ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Di udara, meskipun Zilinglu tidak terlempar ke belakang, sepertinya dia tidak lebih terluka daripada Wu Yun. Tubuh yang sama berlumuran darah, mulut yang sama berdarah. Wu Yun, aku tidak menyangka bahwa aku masih meremehkanmu. Kamu telah menjadi begitu kuat. Kekuatan ledakan dari garis keturunan setengah abadi benar-benar menakutkan. Aku memiliki banyak kesempatan untuk berubah menjadi garis keturunan setengah abadi, tapi aku mengabaikannya. Sepertinya itu sebuah kesalahan. Namun, bagaimanapun juga, kamu masih kalah, kematianmu akan segera datang. Di akhir kata-katanya, suara Zilinglu berangsur-angsur menjadi ganas dan bersemangat. Beraninya kamu menyentuh saudaraku. Balbert meraung marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi Wu Yun langsung menghentikannya. Pria botak, ayo pergi dan jaga Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Kamu tidak bisa mengalahkannya, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Wu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Zilinglu, aku akui aku memang dikalahkan dalam pertempuran tadi. Langkah terakhir, aku tidak berjaga-jaga, tetapi melalui pertempuran tadi, aku mengetahui detailmu lagi. Oh, kamu mengecewakanku lagi. Zilinglu tidak menjawab, menatap Wu Yun dengan tatapan muram. Wu Yun melanjutkan, awalnya, saya pikir Anda jauh lebih kuat dari saya, kemudian, saya merasa bahwa Anda tidak lebih kuat dari saya, dan sekarang, saya bahkan merasa bahwa Anda dan saya sama-sama kuat, tetapi hanya itu. Dari awal hingga sekarang, kamu telah mengecewakanku berkali-kali. Kamu berkata, mengapa kamu ingin berada di atasku? Mengapa kamu mengatakan bahwa aku lebih rendah darimu? Hanya karena kamu telah berlatih lebih banyak daripada aku. 10 tahun. Pembunuhan adalah kalimat yang memilukan. Bagi Zilinglu, itu bisa dikatakan sebagai kalimat yang memilukan. Saat ini, ekspresi Zilinglu dingin dan menakutkan. Kubilang, jika kamu kalah, kamu akan mati. Kenapa? Kamu ingin menggunakan 2 kartu trufmu untuk membunuhku. Teknik memimpin petir atau segel yang mengguncang surga. Sebaiknya kamu jelaskan. Dalam kondisimu saat ini, selama kamu berani jika kamu menggunakan 2 kartu truf itu, kamu mencari kematian. Benarkah? Wu Yun menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia masih lemah, Wu Yun saat ini memiliki perasaan yang sulit dipahami. Percaya diri. Tanpa kartu truf itu, aku punya trik lain yang bahkan tidak dapat kamu pikirkan. Saat dia berbicara, pikiran Wu Yun bergerak, dan aura pembunuh yang dingin menyebar di sekelilingnya, berpusat padanya. Apa? Ini adalah pertama kalinya Zilinglu tergagap saat berbicara. Namun dia memang kaget dengan tindakan Wu Yun. Kekuatan domain, dan itu juga merupakan domain pembunuh teratas di antara kekuatan domain. Zilinglu tidak dapat mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun benar-benar memahami kekuatan domain tersebut. Ini adalah semacam kekuatan yang bahkan dia belum pernah miliki. Dia telah mencoba berkali-kali untuk membangkitkan kekuatan domainnya, tetapi gagal berulang kali. Pada saat yang sama, tuannya Bai Yuji juga mengatakan kepadanya bahwa hampir tidak mungkin bagi manusia untuk membangkitkan kekuatan domainnya. Karena itu, Zilinglu menyerah. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Wu Yun benar-benar telah membangkitkan kekuatan alam? Saat ini, meski wajah Zilinglu masih muram, jelas ada sedikit keanehan dalam kesuraman itu. Suatu ketika, dia memiliki banyak kesempatan untuk menghancurkan dan membunuh Wu Yun secara instan. Namun, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia menggunakan semacam mode menggiring kucing tikus dengan cara yang sadis. Dia percaya bahwa hanya membunuh Wu Yun setelah Wu Yun tumbuh ke kondisi terkuatnya akan membuatnya bersemangat dari lubuk hatinya. Kini tampaknya keputusan tersebut tidak bijaksana. Dia terlalu meremehkan Wu Yun, dan juga meremehkan warisan Dewa Perang. Tentu saja Zilinglu tidak menyesalinya, ia bukanlah orang yang menyesal, ia hanya mulai mempertanyakan apakah keputusannya membiarkan Wu Yun tumbuh besar itu salah atau benar. Meskipun dia tidak pernah memiliki kekuatan domain tersebut, dia sangat jelas bahwa dalam domain tersebut, sampai batas tertentu, pelepasnya relatif tidak terkalahkan. Apa, kamu takut? Tidakkah kamu pikir kamu lebih unggul? Mengapa kamu takut? Wu Yun terus mengejeknya. Tentu saja,
Ini bukanlah kata-kata yang tidak berguna. Ini adalah salah satu rencananya untuk membunuh Zilinglu. Kini Baiyuji belum juga keluar, yang membuktikan bahwa Baiyuji masih tabu terhadap Dewa Perang. Namun jika Zilingrod benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, Baiyuji mungkin tidak terlalu tabu. Oleh karena itu, dia harus membunuh Zilinglu sebelum Baiyuji sempat bereaksi. Tanpa hos warisan, kekuatan mesin giok putih akan sangat berkurang. Sebab, ia belum sepenuhnya lepas dari tuan rumah warisan. Sebaliknya, hal yang sama berlaku untuk Dewa Perang. Jika Wu Yun mati, meskipun Dewa Perang bangun, kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, menghadapi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti Baiyuji, apa yang harus dilakukan agar dia tidak bisa merasakannya? Meskipun Wu Yun tidak sepenuhnya yakin, membuat marah Zilinglu dan menyebabkan dia kehilangan akal untuk sementara karena rasa malu dan marah adalah awal dari rencananya. Bab 1418 Marah. Namun, Zilinglu bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat cerdik. Jika tidak, dia tidak akan mencapai titik di mana bahkan Wu Yun hanya bisa menyamai Wu Yun ketika dia melepaskan semua kekuatannya yang diperkuat. Bahkan ini pun tanpa Zilinglu yang memiliki tubuh semi-abadi. Jika dia memiliki tubuh semi-abadi, maka Wu Yun mungkin benar-benar dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, mungkin mudah untuk membuatnya marah, tetapi tidak mudah untuk membuatnya kehilangan akal sehat karena marah. Faktanya, dari tingkat tertentu, dia dan Wu Yun adalah orang yang sama. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat dan sangat pintar. Wu Yun mengenal Zilingrod lebih baik dari musuh sebelumnya. Hasilnya tak di luar dugaan Wu Yun, Zilinglu memang marah, namun tetap rasional. Dia tidak bertindak membabi buta, dia menjaga dari aura pembunuh Wu Yun. Terlihat bahwa karena Zilinglu sendiri belum pernah memiliki sebuah domain, ia tidak sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari domain pembunuh tersebut. Oleh karena itu, rencana Wu Yun adalah membuat marah Zilinglu sehingga dia mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan kemudian menggunakan domain aura pembunuhnya untuk menang secara cerdik. Masalah terbesar yang dihadapi Wu Yun saat ini adalah dia harus memikirkan cara yang tepat untuk memprovokasi Zilinglu agar mengambil tindakan. Faktanya, jika itu adalah orang lain, akan sulit untuk menembus pertahanan batin Zilinglu dan membuatnya kehilangan akal sehat dan mengambil inisiatif karena marah. Tapi kebetulan dia bertemu Wu Yun, mereka adalah orang yang sama, jadi Wu Yun bukannya tidak berdaya. Terlepas dari hal lain, Wu Yun hanya memulai dari dirinya sendiri, ia mempertimbangkan kelemahannya sendiri terlebih dahulu. Orang-orang seperti mereka tidak takut hidup atau mati. Dan penghinaan verbal yang sederhana juga tidak akan berhasil. Jika Anda ingin berhasil, hanya ada satu cara, yaitu dengan mengoperasi orang-orang di sekitar Anda. Wu Yun memang seperti ini, dan Wu Yun menebak bahwa Zilinglu juga seperti ini. Sebenarnya, hanya inilah yang terpikir oleh Wu Yun yang dapat membuat Zilinglu marah dan kehilangan akal sehatnya. Tapi siapa yang ada di sekitar Zilinglu ini? Wu Yun berpikir sejenak, dan tidak ada keraguan bahwa dia tidak dapat memikirkan siapapun. Bukan hanya karena dia jarang berinteraksi dengan Zilinglu, tapi yang lebih penting, karena dia tahu bahwa orang seperti Zilinglu tidak akan punya teman. Karena hatinya yang menyendiri, dia menganggap tidak ada seorang pun yang pantas berteman dengannya. Tiba-tiba, seringai tipis muncul di sudut mulut Wu Yun. Sebab, dia memikirkan satu orang, satu-satunya orang selain Zilinglu. Orang itu adalah tuannya, Baiyuji. Adapun cara menggunakan mesin giok putih untuk membuat marah Zilinglu, meskipun Wu Yun tidak begitu yakin, dia sudah punya rencana kasar. Berhasil atau tidaknya tergantung pada apakah perasaan Zilinglu terhadap tuannya dalam atau tidak. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kenapa kamu tidak melakukannya? Tiba-tiba, Wu Yun mencibir lagi. Bunuh kamu? Oh, tentu saja aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Zilinglu pun menjawab dengan dingin. Menurutku kamu tidak berani lagi. Kamu takut, sama seperti tuanmu Baiyuji, yang mati di tangan tuanku Dewa Bela Diri. Sekarang, kamu juga takut mati di tanganku. Lagi pula, kalian berdua, tuan dan murid,
tidak ada gunanya disebutkan di hadapanku dan tuanku. Wu Yun mengikuti rencananya dan maju selangkah demi selangkah. Takut padamu, Wu Yun, kamu terlalu banyak berpikir. Juga, jangan menghina tuanku secara verbal, jika tidak, aku akan menghancurkan tulangmu. Terdengar suasana hati Zilinglu mulai berfluktuasi lagi, dan bahkan, kapan dia menyebutkan gurunya, Wu Yun bisa merasakan bahwa emosinya berfluktuasi lebih hebat dari sebelumnya. Melihat ini, Wu Yun diam-diam tertawa di dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Setelah jeda, dia melanjutkan, benarkah? Nah, jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Ayo, datang dan bunuh aku, apa? Apakah kamu takut padaku, atau kamu takut dengan wilayah pembunuhanku? Tidak apa-apa. Saya pikir Anda tidak punya harapan, biarkan saja mesin giok putih Tuan Anda yang tidak berguna itu keluar. Sejujurnya, Tuan Dewa bela diri saya tidak bisa menunggu lama. Selama mesin giok putihnya berani untuk muncul, dia pasti akan dibiarkan tanpa tulang. Chun, tuanku mengatakan bahwa Bai Yuji memiliki kesempatan untuk bertahan hidup terakhir kali, tapi kali ini, selama dia berani muncul, tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Wu Langkah Yun adalah maksud ganda. Dia tidak hanya mencapai efek menjengkelkan Zilinglu, tetapi pada saat yang sama, dia juga memperingatkan Bai Yuji yang menyamar untuk tidak bertindak gegabah. Dewa Perang sedang menunggunya kapan saja. Yang tidak disangka Wu Yun adalah kata-katanya memiliki efek yang ajaib. Awalnya, Wu Yun telah menyiapkan banyak kata untuk membuat marah Zilinglu, tapi sepertinya kata-kata terakhir itu tidak lagi diperlukan. Saya melihat fitur wajah Zilinglu tiba-tiba menjadi sangat ganas, dia juga marah, tapi itu lebih serius dari semua kemarahan yang terkumpul sebelumnya. Terlihat bahwa dia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap tuannya Bai Yuji, yang tidak dapat dihujat sedikit pun. Tentu saja, dia masih belum kehilangan akal sehatnya, tapi dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia siap mengambil tindakan. Meskipun ini tidak mencapai hasil dari rencana awal Wu Yun, dengan mampu memaksa Zilinglu mengambil inisiatif, rencananya setengah berhasil. Itu tidak sempurna, tapi itu cukup. Dalam sekejap, energi spiritual yang ganas terlihat berkumpul di sekitar Zilinglu lagi. Meski dia terluka saat ini, kekuatan tempurnya tidak banyak rusak. Kekuatannya masih menakutkan. Melihat dia akan mengambil tindakan, Wu Yun pun sudah siap. Meski dia mengucapkan kata-kata itu dengan enteng, dia juga tahu bahwa Zilinglu masih sulit untuk dihadapi. Sekarang, yang bisa dia andalkan hanyalah dunia pembunuh. Tentu saja, dengan kemampuan sebelumnya di bidang aura pembunuh, ini mungkin berguna bagi pembudidaya setengah abadi biasa, tetapi mungkin tidak banyak berguna melawan orang setingkat Zilinglu. Alasan mengapa Wu Yun begitu yakin adalah karena ketika dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan lompatan dalam kultivasi, dia merasa medan aura pembunuhnya juga telah meningkat secara signifikan selama pencerahan itu. Peningkatan terbesar adalah kemampuan di bidang pembunuhan, blokade absolut. Dan yang diandalkan Wu Yun adalah blokade mutlak ini. Pada saat itu, gunakan kekuatan pemblokiran absolut dari medan pembunuhan ini untuk secara langsung membatasi tindakan Zilinglu, dan pada saat yang sama, memblokir hubungan antara Zilinglu dan Bai Yuji. Mungkin itu hanya sesaat, tetapi jika dia ingin membunuh Zilinglu, Wu Yun hanya punya kesempatan ini. Dia juga harus memanfaatkan kesempatan ini. Bab 1419 Blokade Mutlak dari Dunia Pembunuh. Wu Yun, biarkan aku mencoba melihat seberapa kuat medan aura pembunuhmu. Zilinglu meraung dan bergegas menuju Wu Yun. Mata Wu Yun menyipit, dan dia juga meningkatkan seluruh kekuatannya hingga ekstrim. Termasuk bidang pembunuhan. Namun, selain itu, tangan Wu Yun juga mulai menggerakkan jari-jarinya secara diam-diam. Inilah rahasia segel yang mengguncang surga. Jika itu hanya segel yang mengguncang surga atau teknik menggambar guntur, Wu Yun tidak yakin bahwa dia akan mampu membunuh Zilinglu sebelum dia dirobohkan oleh serangan balasannya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan medan pembunuh, bantuan kekuatan penyegelan absolut. Zilinglu sudah bergegas, dan momentumnya sangat kuat. Energi spiritual yang agung terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan energi spiritual pelindung mengumpulkan beberapa lapisan di tubuhnya.
Terlihat bahwa Zilinglu juga menjaga area pembunuhan Wu Yun. Namun, pendekatannya salah. Domain aura pembunuh adalah milik kekuatan domain tersebut. Ini adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari serangan energi spiritual. Belum lagi beberapa lapisan energi spiritual pelindung, bahkan ratusan lapisan, mungkin tidak efektif. Tentu saja, premisnya adalah tidak banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Jika itu adalah Bai Yuji dan Wu Yun, dengan celah yang begitu besar, medan aura pembunuh Wu Yun tidak dapat menyentuhnya bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan spiritual pelindung energi. Tapi Zilinglu tidak bisa melakukannya, karena tidak ada kesenjangan yang besar antara Wu Yun dan dia. Wu Yun menggunakan teknik murid tembus dan menatap jalan Ziling, dia terus menghitung jarak karena dia tahu hanya ada satu kesempatan. Dia harus menggunakan blokade absolut untuk menahan Zilinglu sebelum dia dapat bereaksi, dan kemudian memblokir hubungan antara Bai Yuji dan dia. Memanfaatkan waktu ini, yang mungkin hanya sekejap mata, dia harus menggunakan pukulan terkuat untuk membunuh Zilinglu, Jalan Ling. Dan jika Wu Yun tidak memanfaatkan kesempatan blokade absolut ini dan menahan Zilinglu, begitu Zilinglu mengetahui metode serangan dari medan pembunuhan ini, maka akan sulit bagi Wu Yun untuk menemukan peluang lain. Itu datang, sekarang. Tiba-tiba, mata Wu Yun menyipit, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Saat berikutnya, Wu Yun terlihat memaksimalkan kekuatan medan aura pembunuh, dan pada saat yang sama berteriak, medan aura pembunuh benar-benar diblokir. Saat kata-kata itu jatuh, ekspresi Zilinglu tiba-tiba berubah, dan dia merasakan gelombang aura pembunuh sedingin es, seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan menembus aura pelindung tubuhnya, melewati tubuhnya, dan langsung menyerang darahnya. Pada saat yang sama, Zilinglu menemukan bahwa tindakannya dibatasi untuk sementara. Selain itu, aura pembunuh yang dingin, seperti memiliki mata, berkumpul dengan gila-gilaan menuju dantiannya, membentuk penghalang aura pembunuh yang kental di dantiannya, menutupi dantiannya. Dan mesin giok putih milik tuannya bersembunyi di dalam dantiannya. Tindakan ini tidak diragukan lagi menghalangi hubungan antara dia dan tuannya. Apakah ini kekuatan domain? Itu tidak diblokir oleh energi spiritual pelindung tubuhku, tapi masih bisa menahan tindakanku dan memblokir hubungan antara aku dan tuannya. Zilinglu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, tapi, dia tidak panik karena dia tahu kemampuannya, selama dia diberi waktu sejenak, dia bisa menetralisir aura pembunuh yang menyerbu tubuhnya. Oh, Wu Yun, apakah ini yang kamu sebut alam pembunuh? Tapi itu saja, aku. Zilinglu belum selesai berbicara, tapi saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Yun, suaranya tiba-tiba berhenti. Berhenti. Kali ini, ekspresinya berubah total, dan dia mulai panik. Dia mulai berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan aura pembunuh yang menyerang tubuhnya. Karena, pada saat ini, di atas kepalanya, segel kuno yang sederhana dan besar dan menakutkan jatuh dari langit. Momentum yang menakutkan sepertinya telah menghalangi seluruh ruang. Fan Tianxiao, kamu bajingan, kamu berkomplot melawanku. Zilinglu mengertakkan gigi dan meraung, dan dia mulai memahami niat Wu Yun untuk menyerang. Medan pembunuhan hanyalah kedok, atau dengan kata lain, itu hanya dapat membantu. Langkah pembunuhan yang sebenarnya adalah segel yang mengguncang surga. Di saat yang sama, dia dengan cepat menggerakkan jari-jarinya, dan energi spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melarutkan aura pembunuh di tubuhnya, dan kemudian keluar dari jangkauan serangan segel kuno ini. Namun, Wu Yun sedang menunggu satu-satunya kesempatan ini, bagaimana dia bisa membiarkan Zilinglu berhasil. Segel pengguncang surga turun dari langit, dan tekanan agung menyelimuti seluruh ruang dalam radius. Zilingrod adalah pusat dari tekanan ini. Segera, Zilinglu hendak terkena segel pengguncang surga. Dalam keadaan ini, begitu dia terkena segel pengguncang surga, bahkan jika Zilinglu tidak mati, daging dan darahnya pasti akan termutilasi dan budidayanya akan hancur total. Tuan, tolong aku. Pada saat terakhir, Zilinglu meraung. Mengetahui bahwa akan sulit untuk menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri, saat dia akan terkena segel pengguncang surga,
dia menyelesaikan aura pembunuh di dantiannya, menghalangi hubungan antara dia dan tuannya. Tidak, apakah aku masih setengah detak terlalu lambat? Wu Yun mendengar raungan Zilinglu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Jika Bai Yuji muncul lebih awal, maka rencananya mungkin akan sia-sia. Segel pembalik langitnya dapat membunuh Zilinglu, tetapi tidak dapat membunuh Bai Yuji. Bahkan jika Bai Yuji memaksanya menggunakan segel pengguncang surga, dia mungkin hanya akan menyebabkan luka yang dangkal. Ledakan. Terdengar suara keras, dan segel yang mengguncang surga telah meledak. Wu Yun menyaksikan tanpa daya saat segel yang mengguncang surga menghantam tubuh Zilinglu, dan sebuah lubang besar meledak dari tanah. Energi mengerikan menyapu daerah sekitarnya dengan gila-gilaan. Tetapi meskipun dia melihatnya dengan matanya sendiri, wajah Wu Yun tidak terlihat bagus sama sekali. Karena pada saat segel pembalik surga jatuh dari langit dan membombardir Zilinglu, Wu Yun juga merasakan kekuatan mengerikan yang hampir mencekiknya, mengalir keluar dari tubuh Zilinglu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah mesin giok putih. Wu Yun tidak yakin apakah Zilinglu yang pertama kali terkena segel pembalik surga, atau apakah mesin Bai Jade muncul lebih dulu. Jika segel pembalik surga mengenai Zilinglu terlebih dahulu, bahkan jika mesin giok putih keluar, Zilinglu tidak akan bisa menghindari kematian atau cacat. Namun jika mesin giok putih keluar lebih dulu, maka semua kerusakan akan ditanggung oleh mesin giok putih dan Zilinglu tidak akan terluka. Setelah segel gemetar surga, energi spiritual dalam tubuh Wu Yun terkuras secara berlebihan, dan langkahnya mulai terputus-putus. Dalam waktu singkat, akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya. Pada saat ini, semua kemampuan amplifikasi, termasuk Menara Indah Bintang 9, kehilangan pemeliharaan energi spiritual Wu Yun dan menghilang. Menara Indah Bintang 9 juga kembali ke cincin penyimpanannya. Bahkan alam pembunuh tidak dapat dipertahankan lagi. Wu Yun berdiri di sana, kelelahan, dan hanya bisa menahan diri agar tidak terjatuh. Dia menatap lubang besar di depannya, tidak dapat menentukan apakah Zilinglu akan hidup atau mati. Bab 1420 Mesin Giok Putih, Kemarahan, Kehancuran. Saudaraku, apa kabar? Kamu baik-baik saja? Apakah kamu membunuh orang itu? Burung botak yang mengamati dari kejauhan segera terbang ketika dia melihat pertempuran telah usai. Dia mengetahui efek samping dari penggunaan segel pembalik surga oleh Wu Yun, jadi dia dengan cepat mendukung Wu Yun, dan pada saat yang sama berkata, "Saudaraku, sesuaikan nafasmu terlebih dahulu untuk memulihkan energi spiritual yang hilang. Saya akan pergi melihat apakah orang itu sudah mati." Setelah mengatakan itu, dia mendukung Wu Yun. Yun duduk bersila dan terbang menuju lubang besar. "Tunggu, jangan pergi," pria botak itu kembali. Begitu Wu Yun bereaksi, dia langsung berteriak, tapi suaranya masih setengah berdetak terlalu lambat. Karena burung botak itu sudah terbang, dan karena kepercayaannya pada gerakan segel pengguncang surga Wu Yun, dia tidak waspada. Kekhawatiran Wu Yun bukannya tidak perlu. Saat burung botak itu terbang ke samping lubang besar, kekuatan mengerikan tiba-tiba terselubung dari lubang tersebut. Terlihat burung botak itu ingin melarikan diri, namun tidak melakukannya, karena ia sudah terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Pria botak, Wu Yun meraung lagi, dan pada saat yang sama menatap dirinya sendiri dan berkata, "Tidak, ini Bai Yuji, dia di sini." Bang! Saat Wu Yun selesai berbicara, burung botak itu tiba-tiba terbang mundur. Seteguk besar darah muncrat dari mulut burung botak itu. Anda dapat melihat di udara bahwa dia benar-benar pingsan dan terluka. Sangat berat, botak. Wu Yun meraung lagi. Dia ingin bergegas dan menangkap burung botak itu, tetapi pada saat ini, energi spiritual di tubuhnya telah terbuang sia-sia, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika burung botak itu menghantam tebing di dekatnya dan jatuh ke tanah tak sadarkan diri. "Bajingan, Bai Yuji." Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung. Pada saat yang sama, dia melihat dua sosok terbang keluar dari lubang. Wajah Wu Yun tiba-tiba berubah, dan dia berseru, "Zilinglu, bukankah dia mati? Apakah dia diselamatkan oleh Bai Yuji?" "Wu Yun, jika kamu membunuh muridku, aku akan membunuhmu." Saat itu Wu Yun berkata seperti ini.
Dia sedang memikirkannya. Suara kertakan gigi Bai Yuji terdengar. Di saat yang sama, Bai Yuji terlihat jatuh ke tanah setelah terbang keluar dari lubang. Murid Wu Yun menyusut dan dia berkata diam-diam, dia sudah mati. Saya tidak membuat kesalahan. Dia baru saja dikeluarkan oleh kekuatan mesin giok putih. Ya, Wu Yun tidak membuat kesalahan, tapi Wu Yun juga melakukan kesalahan. Yang salah bukanlah operasinya, tapi spekulasinya. Dia awalnya mengira Bai Yu akan menjadi sangat lemah setelah kehilangan tuan rumahnya. Dia salah. Mungkin Bai Yuji memang menjadi lebih lemah setelah kehilangan tuan rumahnya Zilinglu, tapi bahkan setelah melemah, Bai Yuji masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Wu Yun. Belum lagi kondisinya saat ini, bahkan di masa jayanya pun mustahil baginya untuk bisa bersaing dengan Bai Yuji saat ini. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan yang benar-benar di luar pemahaman Wu Yun. Dengan kata lain, ini adalah kekuatan yang telah melampaui batas kemampuan manusia. Wu Lingtian, keluarlah, aku akan membunuhmu, aku akan membunuh kalian berdua, tuan dan murid. Bai Yuji mengertakkan gigi dan meraung, tapi dia hanya mengaum, dia masih cemburu pada dewa bela diri. Namun Wu Yun mengabaikannya dan meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritual yang terkuras di tubuhnya. Namun, bagaimana Bai Yuji bisa memberi Wu Yun kesempatan ini? Melihat dewa perang tidak muncul dalam waktu yang lama, Bai Yuji tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, bahkan dia tidak bergerak. Dengan mengibaskan lengan bajunya dan meremehkan, dia langsung memukul Wu Yun. Ledakan. Wu Yun tidak mampu melawan kekuatan semacam ini. Dia sangat lemah hingga dia terjatuh. Puff! Seteguk darah muncrat dan menghantam tebing, hampir membunuhnya. Brengsek! Wu Yun memaksakan keinginannya dan mengertakkan gigi untuk menggeram. Dia tahu bahwa segala sesuatunya kemungkinan besar akan berakhir, dan hidupnya mungkin berakhir di sini selamanya. Jika Bai Yuji semakin curiga dan ragu untuk mengambil tindakan karena tabunya terhadap dewa perang, dia masih bisa mencari cara lain untuk melarikan diri setelah memulihkan energi spiritual yang hilang di tubuhnya. Tapi Bai Yuji tidak memberinya kesempatan ini. Apalagi karena Bai Yuji sudah mengambil tindakan, dia bisa langsung mengetahui situasi dewa perang. Benar saja, setelah meledakkan Wu Yun tetapi Wu Shen tidak mengambil tindakan, ekspresi Bai Yuji berubah, dan kemudian tiba-tiba menjadi ganas dan bersemangat. Hahaha. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Wu Lingtian, jika kamu mampu mengambil tindakan, dengan keberanianmu, kamu pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tidak mungkin menunggu saya mengambil inisiatif. Dan karena Anda belum mengambil tindakan, Anda harus masih tidak aktif. Saat dia berbicara, Bai Yuji sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama ada kilatan kemarahan yang menyakitkan. Murid, aku kasihan padamu, muridku, kesalahan penilaian gurulah yang membuatmu jatuh ke dalam perangkap ini. Bajingan terbunuh, aku seharusnya muncul sejak lama. Segera, wajah Bai Yuji tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya menjadi gelap. Menatap Wu Yun dengan niat membunuh. Itu kamu, Wu Yun, Wu Lingtian, guru dan muridmu. Ayo kita bergegas ke neraka bersama-sama saat ini. Matilah. Bai Yuji meraung dengan ganas, dan kekuatan mengerikan menyapu lagi. Langsung menyelimuti Wu Yun. Wu Yun, yang sudah terluka parah dan sekarat, ditekan oleh kekuatan ini dan seluruh tubuhnya menegang. Rasa sakit yang parah tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Tidak hanya itu, dia merasa sulit bernapas pada awalnya. Seni dewa bela diri Taisang benar-benar berhenti beroperasi. Dan kekuatan alam abadi dari tubuh suci abadi juga hancur dan terfragmentasi, tanpa efek apapun. Apakah aku akan mati? Meskipun dia tidak menyerah, Wu Yun tahu bahwa tidak akan ada keajaiban lagi kecuali lonceng penciptaan ilahi mengambil tindakan. Tapi dia telah melihat kekuatan lonceng penciptaan ilahi, karena itu hanyalah tiruan dan bagian dari lonceng penciptaan ilahi yang lengkap, dia jauh lebih lemah daripada mesin giok putih di depannya. Bahkan jika lonceng penciptaan ilahi mengambil tindakan, itu pasti tidak akan mampu menghentikan mesin giok putih ini. Pergilah ke neraka, bajingan. Bai Yuji meraung ganas lagi, dan tekanan yang dialami Wu Yun berlipat ganda lagi. Kali ini, Wu Yun tidak lagi tercekik,
dia bahkan bisa mendengar suara daging dan tulang diremukkan. Itu adalah semacam rasa sakit yang sepertinya tertindas dan akan terpecah. Dia pernah mengalami rasa sakit yang menindas seperti ini di area pemeriksaan masuk tanah suci Gunung Abadi, tetapi kekuatan penindasan yang diberikan kepadanya oleh mesin giok putih pada saat ini lebih kuat dan lebih menakutkan daripada di tanah suci Gunung Abadi. Wu Yun bahkan merasakan kematian mendekat, dan penglihatannya berangsur-angsur menjadi hitam. Dia bahkan samar-samar melihat jalan hantu dalam menuju dunia bawah. Akhirnya, Wu Yun menutup matanya dengan putus asa menghadapi kekuatan yang sangat menghancurkan ini. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan apapun. Dia menyerah. Tapi saat Wu Yun hendak menyerah, tiba-tiba, suara keras dan menakutkan datang dari langit, memekakkan telinga. "Pergi, kamu berani menyentuh bangsaku."